Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan simulasi TKA paket yang kedua, bagian yang kedua. Kalau kemarin tadi bagian 1 yaitu dari nomor 1 sampai nomor 15, maka untuk yang bagian kedua ini dari nomor 16 sampai 30. Oke, langsung saja ya anak-anak ya. Kita mulai dari soal nomor 16. Oh ya, sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung soal nomor 16. Bacalah teks berikut. Ini ada bacaan untuk soal nomor 16 dan nomor 17. Pak Samsul merupakan seorang penjual air minum isi ulang. Ia memiliki 2 kios. Air minum di kios pertama, ia memiliki persediaan 1/4 meter kubik air minum. Di kios kedua, ia memiliki persediaan 1/2 meter kubik air minum. Pada hari Senin terjual 5 liter air minum. Pada hari Selasa terjual 10 desimeter kubik air minum, sementara itu pada hari Rabu terjual 12.000 ml air minum. Oke, nomor 16 kita lihat. Kita diminta mencentang mana yang sesuai atau tidak sesuai dari pernyataan yang disediakan. Yang pertama, persediaan air minum di kios pertama sebanyak 250 liter. Nah, kita lihat kios pertama. Kios pertama itu yang mana kios pertama? Kios pertama itu berarti 1/4 meter kubik diubah ke liter. Nah, anak-anak, yang namanya liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, ini diingat-ingat nih. Liter sama dengan desimeter kubik. Nah, di sini meter kubik ke desimeter kubik berarti untuk mengecek pernyataan yang pertama ini. Masih ingat tangga satuan ya, seperti yang tadi. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter. Oke, ini dari meter ke desimeter, ya kan? Kita tambahkan kubik. Nah, kalau kubik setiap kali turun itu dikalikan 1000. Kalau naik, setiap kali naik satu tangganya dibagi 1000. Itu kalau kubik. Jadi, ini dari meter kubik ke desimeter kubik. Ya, ini berarti turun, ya enggak? Turun satu tingkat. Artinya apa? Artinya persediaan di kios pertama ini dikalikan 1000. Persediaan di kios pertama, berapa itu? 1/4 dikali 1000. Ini kios pertama. 1/4 kali 1000 sama artinya 1000 dibagi 4. Berapa? 1000 bagi 4? 250 liter. Jadi jawabannya adalah yang sesuai. Oke? Kemudian, persediaan air minum di kios kedua sebanyak 5.000 liter. Benar nggak nih? Kios kedua 5.000 liter. Kita lihat ya. Di kios kedua, ia memiliki persediaan 1/2 meter kubik. Oke, kita cek ya. Kios kedua 1/2 kali 1000. Ya, ini dari meter ke desimeter. Turunnya satu tingkat. Nah, kalau ada kubiknya dikalinya 1000. 1000 bagi 2, setengah kali 1000 itu sama artinya 1000 bagi 2. Berapa hasilnya? 500 liter. Jadi ini tidak sesuai. Oke? Pada hari Rabu terjual sebanyak 12 liter air minum. Hari Rabu itu, benar, pada hari Senin terjual 5 liter air minum. Pada hari Selasa terjual 10 desimeter kubik air minum, sementara itu pada hari Rabu terjual 12.000 mili air minum. Oke, nah kalau mili itu sama artinya dengan sentimeter kubik ya. Jadi kalau mililiter itu sama artinya dengan sentimeter kubik. Ini. Jadi di kios di hari Rabu terjualnya berapa berarti? Dari mililiter, dari sentimeter kubik, kita mau ubah ke liter ya, karena pernyataannya ini liter. Pernyataannya ini menyatakan liter, ya kan? Berarti dari sentimeter kubik tadi ya diubah ke liter desimeter kubik. Naik apa turun? Naik, ya enggak? Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik ini naik satu tingkat. Artinya kalau naik dibagi 1000.
gitu loh. Nah, berapa yang hari Rabu berarti? 12.000 mililiter kita bagi dengan 1000. Ya, supaya nanti jadinya satuannya desimeter kubik alias liter. Ya, sama dengan ini tinggal kita coret nih yang sama nolnya. Ya, coret. Jadinya 12 bagi 1. Berapa 12 bagi 1? 12. 12 ya. Jadi 12 mililiter 12 liter ya, maaf. 12 liter seperti ini. Jadi benar nggak nih? Benar ya, sesuai. Oke, lanjut. Berdasarkan cerita tersebut berilah tanda centang. Oke, kita diminta memberi tanda centang jika jawabannya benar. Total air minum di kedua kios mula-mula adalah 550. Benar nggak nih? Salah ya. Di kios pertama tadi kan 250, gitu kan? Kemudian di kios kedua, ya persediaannya 500 liter. Nah, 500 tambah 250, ini kan 750 liter. Oke, lanjut ya. Jadi yang ini, benar nggak nih? Total air minum di kedua kios mula-mula adalah 550. Salah ya. Harusnya 250 tambah 500, sekitar 700, bukan sekitar ya. Tapi 750 liter. Jadi yang pernyataan pertama salah. Kemudian yang kedua pernyataannya, total air minum yang terjual dalam 3 hari tersebut adalah 27 liter. Bener nggak nih kira-kira? Coba kita cek ya. Pada hari Senin terjual 5 liter. Oke. Kemudian hari Selasa 10 desimeter kubik. Desimeter kubik ingat sama artinya dengan liter. Kemudian pada hari Rabu terjual 12.000 mililiter. Nah, ini masing-masing diubah ke liter semuanya. Yang pertama yang sudah liter itu hari Senin ya. Hari Senin 5 liter. Oke, kemudian yang hari Selasa itu 10 desimeter kubik itu sama artinya dengan 10 liter. Jadi desimeter kubik sama dengan liter. Kemudian hari Rabunya ya. Hari Rabunya terjual 12.000 desimeter 11.000 mililiter ya. Nah, mililiter ke liter itu naik 3 tingkat anak-anak ya. Kalau naiknya 3 tingkat dan ini tidak ada kubiknya, maka dibagi 1000 ya, naiknya 3 tingkat. Artinya 12.000 dibagi 1000 hasilnya 12 liter. Nah, ini jumlahin aja nih sebenarnya. 5 tambah 10 tambah 12 itu hasil akhirnya yaitu 27 liter. Jadi yang terjual betul nih. Ya. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, sisa persediaan air minum di kedua kios pada akhir Rabu adalah 723 liter. Benar nggak nih kira-kira? Coba kita hitung dulu. Untuk kios pertama tadi berapa persediaannya? 1/4 meter kubik. Tadi meter kubik ke desimeter kubik itu kan turun 1, berarti dikali 1000 ya. Berapa tadi? 1000 bagi 4, 250 liter. Kemudian di kios kedua, setengah kali 1000. Berapa tadi? 500 liter. Nah, totalnya berarti berapa totalnya nih? 750 liter. Dikurangi yang terjual 27. Jadi ini persediaannya. Persediaannya 27 liter ini yang terjual. Artinya kalau kita mau mencari sisa, ini kan tinggal dikurangi ya. Jumlah persediaan dikurangi dengan yang terjual. 750 dikurangi 27. 0 kurangi 7 nggak bisa ambil 1 dari sini. 10 kurangi 7, 3. Tadi sudah diambil 1, tinggal 4 ya. 4 kurangi 2, 2. Ini 7. 723 liter. Jadi betul ya ini ya. Sisa persediaan air minum di kedua kios pada akhir Rabu adalah
723 liter. Oke, lanjut ya. Itu yang nomor 17. Sekarang yang nomor 18. Ini soalnya tentang jarak kecepatan waktu. Jarak antara kota A dan kota B adalah 150 km. Pak Haris mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia berangkat pada pukul 8. Pak Haris akan tiba di kota B pada pukul akan tiba pada pukul. Ini kan hubungannya dengan waktu ya anak-anak ya. Jadi kalian tentunya sudah hafal segitiga jarak kecepatan waktu ya. Jarak kecepatan waktu. Gini kan. Kalau kita mau mencari waktu, kan kita tutup yang bagian W-nya ini ya. Ini kita tutup nih, berarti jarak dibagi kecepatan. Nomor 18 berarti jaraknya berapa? 150. Ini jarak ya. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. 150 dibagi kecepatannya berapa tadi? 60. Nah, ini bisa kita coret nih, nolnya. Sekarang tinggal 15 bagi 6. 15 bagi 6 itu berapa? Kita hitung. 15 bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 15? Kali 2 ya. Karena kalau kali 3 kan 6 kali 3 18 kebanyakan. 6 kali 2 12. 15 kurangi 12, ini hasilnya 3. Karena 3 bagi 6 nggak bisa, munculkan 0, munculkan koma di sini. Karena sudah habis angkanya yang untuk dibagi ini sudah habis. Jadi munculkan 0, munculkan koma. Sekarang 30 bagi 6 itu 5. Jadi waktunya 2,5 jam. 2,5 jam. Artinya kalau berangkatnya pukul 8 ditambah 2 jam setengah, ya jadinya pukul 10.30 ditambah 2 jam 30 menit. Jadi 2 jam setengah itu 2 jam 30 menit. Kan 1 jamnya 60 menit. Berarti setengahnya 60, 30 menit. Jadi pukul 10.30 Pak Haris ini akan tiba di kota B. Jawabannya ini ya. Nomor 18. Kemudian nomor 19, Pak Fajar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B. Jika mobil Pak Fajar melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, ia akan tiba di kota B dalam waktu 4 jam. Berdasarkan informasi tersebut, ini diminta mencari yang pernyataan benar dicentang atau ya salah ya dicentang salah gitu ya. Jarak kota A dan kota B adalah 240 km. Benar nggak nih? Coba ini Pak Guru hapus dulu biar lebih banyak ruang untuk menulisnya. Nomor 18 di sini ya untuk mengerjakannya. 19 maksudnya. Jarak kota A dan kota B. Nah, kalau jarak berarti J-nya ini, J yang di segitiga JKW ini yang ditutupin, tinggal K kali W. Artinya mencari jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa tuh? 60 km per jam. Waktu tempuhnya 4 jam. Berarti ditulis 4. 60 kali 4, 240 km. Jadi satuan jarak kilometer ya. Tergantung kecepatannya sebenarnya. Kecepatannya kilometer per jam. Berarti jaraknya kilometer. Nah, pernyataan pertama benar ya anak-anak ya. Kemudian pernyataan yang kedua, pada waktu 2 jam Pak Fajar baru menempuh jarak 150. Nah, ini kan hubungannya dengan jarak ya. Ya kan? Jarak itu rumusnya apa? Kecepatan kali waktu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, jarak kecepatan kali waktu. Kecepatan ini yang dipakai adalah kecepatannya Pak Fajar rata-rata tadi 60. Dan waktunya ini sesuai pernyataan yang kedua. Pada waktu 2 jam. Berarti waktunya 2 jam. Ya enggak? 60 kali 2, 120 kilometer ya. Satuan jarak kilometer. Nah ini jawabannya 120 km. Artinya apa? Benar nggak nih 150? Ternyata kenyataannya benar adalah 120. Berarti pernyataannya salah. Gitu ya. Yang terakhir.
Jika Pak Fajar ingin tiba 1 jam lebih cepat, ia harus mengendarai dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Nah, supaya ingin cepat sampai, jaraknya tetap 240. Tapi dia waktunya ingin supaya 1 jam lebih cepat. Nah, 1 jam lebih cepat. Tadi kecepatan 60, waktunya 4 jam. Nah, supaya lebih cepat berarti kan 3 jam ya. Ya enggak? Jamnya lebih sedikit berarti. Karena supaya lebih cepat. Nah, ini kita tinggal mencari kecepatannya saja. Ya, kecepatannya saja dari rumus JKW ini. Kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jaraknya tetap enggak berubah, 240. Waktunya yang diinginkan adalah berapa jam itu tadi? 3 jam ya. 3 jam. Artinya 240 dibagi 3 berarti 80 km per jam. Nah, ini jawabannya dan ternyata betul. Ini nomor 19. Oke, lanjut ya. Nomor 20 dan 21. Pak Umar memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Oke, dengan panjang diketahui sekian 30 meter dan lebar 10 meter. Seluas 1/4 bagian kebunnya akan ditanam bayam dan sisanya ditanam terung. Jadi 1/4-nya untuk bayam, sisanya untuk terung. Pak Umar juga ingin memasang pagar di sekeliling kebun. Biaya pemasangan pagarnya 50.000 per meter. Oke. Pernyataannya. Nomor 20, pilihlah satu jawaban yang benar. Biaya yang diperlukan Pak Umar untuk memasang pagar di kebunnya adalah, ditanyakan biaya pemasangannya. Nah, anak-anak, yang namanya pagar itu kan letaknya di pinggir luar, ya enggak, bukan di dalam areanya, bukan ya, tetapi di pinggir luarnya. Artinya, untuk menghitung berapa pagar yang dibutuhkan, itu hubungannya dengan keliling. Ya. Jadi hubungannya dengan keliling. Keliling apa nih? Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang. Ya, jadi kita coba cari kelilingnya dulu. Keliling persegi panjang gimana rumusnya? Masih ingat? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya berapa? Kita masukkan 30 meter. Lebarnya 10 meter. 2 kali 10 tambah 30. Berarti 2 kali 40. Ya enggak? Hasilnya 80 meter. Kemudian, anak-anak, kalau mencari berapa biaya yang dibutuhkan, kita lihat nih. Biaya pemasangan pagar 50.000 per meter. Nah, pemasangan pagar ini butuhnya 50.000 per meter, ya. Berarti gimana nih? Kita mencari jumlah total biaya yang diperlukan, artinya per meternya dikalikan total kelilingnya yang dimiliki Pak Umar, ya. Total keliling kebun yang dimiliki Pak Umar itu untuk mencari biayanya. Nah, Bapak ulangi ya. Jadi biayanya ini dari keliling dikali harga per meter, ya. Harga per meter. Oke, berarti berapa hasilnya? Kelilingnya 80, harga per meternya 50.000. Artinya apa? Biayanya 8 kali 5 berapa? 40. Nolnya hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, gini ya. Jadi jawabannya 4 juta rupiah. Ini untuk biaya pemasangan totalnya. Karena per meternya berapa tadi? 50 meter. Sedangkan kelilingnya 80 meter ya. Gitu ya, paham ya? Nomor 20 ya, insya Allah paham. Berdasarkan teks tersebut berilah tanda centang. Luas kebun Pak Umar adalah 300 meter. Kita cek ya. Luas kebun, luas itu rumusnya apa? Luas itu rumusnya adalah, kalau diketahui persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya
Berapa di situ? Panjangnya nggak ada ya, panjangnya berapa ya? Oh, yang ini loh. Panjangnya 30, lebarnya 10 ya di bacaan yang sebelumnya. Ini anak-anak ya, yang di sini 30 untuk lebarnya, panjangnya 30. Jadi panjangnya 30, lebarnya 10 gini ya. Hasilnya 300 meter persegi. Jadi ini benar ya pernyataan pertama. Kemudian lanjut pernyataan yang kedua, seluas 75 meter persegi tanahnya akan ditanam bayam. Nah, ditanam bayam ini seperempat bagian kebunnya. Nah, ini hubungannya dengan luas ya. Berarti pernyataan yang kedua ini, anak-anak, kalian cari luas yang ditanam bayam. Berapa? Dari seperempat kali luas seluruhan. Ya, luas kebun. Luas L kebun gini aja ya. Seperempat kali 300 meter persegi. Berarti berapa? 300 bagi 4 atau 30 bagi 4 deh. Jawabannya 75. Ya, kan 30 bagi 4 kan 30 bagi 2 kan 15. 15 bagi 2 lagi ya 7,5 tambah 0,2, komanya hilang jadinya 75 meter persegi. Ini ya. Kalau bingung pakai porogapet aja ya. Kalau anak-anak bingung pakai porogapet. Jadi 300 dibagi 4. 3 bagi 4 kan nggak bisa, ya nggak? 30 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 30? 4 kali 7, ya nggak? Kalau kalikan 8 kan 32 kebanyakan. 7 kali 4, 28. Dikurangin, ini 2, ini habis ya. Nolnya turun, 20 bagi 4, itu 5. 75 meter persegi. Ini benar. Seluas 255 meter persegi tanahnya akan ditanam terung. Yang ditanam terung apakah 255? Yuk kita cek. Yang ditanam terung ya. 75, apa tadi? 255 meter persegi tanahnya akan ditanam terung. Terung ini keterangannya sisanya ditanam terung, berarti sisa dari setelah seperempatnya untuk kebun dipakai untuk bayam, berarti sisanya berapa? Satu dikurangi seperempat, ini kan berarti 3/4 gini ya, ya enggak? Satu kurangi seperempat, ini 3/4, karena satunya di sini sama artinya dengan 4/4, itu kan satu, jadi 3/4. Kemudian kita apakan nih? Kita kalikan dengan luas seluruh kebun. 3/4 kali 80, ya enggak? Berapa hasilnya? 80 bagi 4, ini 20. 20 kali 3, 60 meter persegi. Oke. Kemudian paham ya? Jadi ini benar nggak nih jawabannya? Salah ya? Salah. Seluas 250 tanahnya akan ditanam terung. Salah ya? Harusnya 3/4 kali 80, berarti 20 kali 3, 60 meter persegi. Oke, paham ya? Paham, insya Allah. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oh iya, sepertinya ada yang salah teman-teman. Kurang teliti nih. 80 itu tadi soal nomor 20 ya? Ya enggak? Ada yang salah, makanya kok kurang tepat ya. Bukan kalikan 80. Kita ralat dulu ya. Maaf, maaf. Luasnya itu 300 ya, Masya Allah ya. 300 ini luasnya. Ya. Pantesan kok angkanya kecil banget nih. Oh, ternyata yang salah di sini. Ya. 300 bagi 4. Nah, tadi kan berapa hasilnya? 75 kan?
75 kali 3. Berapa tuh 75 kali 3? 15, simpan 1. 7 kali 3, 21. Berarti 22. 225 meter persegi. Ini yang ditanami dengan terong. Ya. Jadi benar nggak nih? Ya tetap salah ya. Salah. Harusnya 225. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Pilihlah satu jawaban yang benar. Luas gabungan bangun datar di atas adalah berapa kira-kira? Ini ada dua bangun anak-anak, yaitu ini segitiga dan persegi panjang. Luas segitiga, luas 1. Masih hafal rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Ini Pak Guru hapus dulu ya untuk yang sekiranya agak mengganggu. Nanti biar buat menulis soal nomor 22 jawabannya. Setengah kali alasnya. Alasnya berapa nih? Untuk yang ini kan panjangnya dikatakan 24 ya. Kemudian dibagi 2 sama panjang. Berarti ini 12, ini juga 12, ya enggak? Yang lebarnya juga 12. Karena ini tandanya sama semua. Artinya sisinya juga panjangnya sama. Kemudian anak-anak, untuk mencari segitiga luasnya, setengah kali alasnya 12, tingginya 10, gini kan. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. 6 kali 10 hasilnya 60. Oke, ini luas segitiga. Sekarang cari luas persegi panjang. Panjang kali lebar, ya kan? Panjangnya 500, panjangnya 500. Panjangnya 24, lebarnya 12. Oke, gini ya. 24 kali 12. Berapa tuh? Hitung. Kita coret-coret di sini. 24 kali 12 ya. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Tambah 8, 8, 2. 288. Nah, kita tuliskan di mana ya kira-kira ya? Sini ya. 288 ditambah tadi berapa luas yang pertama? 60. Jadi ini ditambah ini. 288 ditambah 60. Berapa hasilnya? 288 ditambah 40. 60, maaf. 288 ditambah 60 ya. Benar, ini ada yang dihapus lagi nih ya, biar lebih leluasa. 288 ditambah 60. 8 tambah 6, 14 ya enggak? Simpan 1. Jadi 348 jawabannya. D. Gitu ya. Kemudian ini ada bangun ruang, kubus dan balok. Kita langsung lihat soalnya saja ya, 23. Oke, nomor 23 ini berdasarkan gambar tersebut berilah tanda centang. Oke, kita tentukan mana yang benar, kita kasih centang ya. Kita lihat dulu nih. Yang pertama, bangun tersebut merupakan gambar kubus dan balok. Jelas sekali ya. Kubus itu yang ini kubus nih, kubus. Karena panjangnya sama semua. Tandanya nih, ini berarti panjangnya sama. Artinya kubus, panjang sisinya sama. Sedangkan yang ini balok. Balok itu panjang, lebar, tingginya berbeda. Kemudian yang kedua, volume kubus tersebut adalah 516. Nah, anak-anak, yang namanya volume kubus itu rumusnya, masih ingat? Sisi kali sisi kali sisi. Gini ya. Sisi kali sisi kali sisi. Berapa berarti sisinya pangkat 3? 8 kali 8 kali 8. Ya kan? 8 kali 8, 64. 64 dikali 8. 8 kali 4, 32. Ditulis 2, disimpan 3. 8 kali 6, 48. Tambah 3, jadinya 51. Hasilnya 512. Ternyata salah ya. Jadi tidak perlu kita centang. Volume balok. Nah, ini anak-anak, kalau yang tengah salah, yang ketiga pasti betul. Kenapa betul, Kak? Karena jawaban benar lebih dari satu. Tadi kan baru kita centang pertama saja nih.
ya. Kemudian yang kedua salah, berarti yang ketiga pasti betul. Dan ini nggak perlu dicek, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena diminta 2 jawaban benar atau jawaban benar lebih dari 1. Ya, berarti kan nggak mungkin 1 ya jawaban benarnya ya. Pasti yang ketiga betul. Oke, nggak usah dicek ya. Nanti kalian coba cek sendiri. Nomor 24. Pilihlah satu jawaban yang benar. Volume gabungan bangunan tersebut adalah volume gabungannya. Nah, coba kita cari volume balok. Nah, otomatis sebenarnya kita mencari pernyataan yang ketiga juga berpengaruh ke nomor 24 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cari volume balok dulu ya. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa di situ? 24 ditambah 8 ya. Berapa? 24 tambah 8, 32. 32 kali lebarnya 8 kali tingginya 12. 32 kali 8. 8 kali 2, 16. Nyimpan 1. 8 kali 3, 24. Tambah 1, 25. 256 kalikan 12. 6 kali 2, 12. Nyimpan 1. Ditulis 2, disimpan 1 ya. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Nyimpan 1 lagi. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Ini ditotalin. 2, 6 tambah 1, 7. 5 tambah 5, 10. Nyimpan 1 ya. 2 tambah 1, 3. 3072. Nah, benar kan? Yang pernyataan yang ketiga benar. Nah, tapi untuk yang nomor 24 ini anak-anak, ini volume gabungannya. Berarti tinggal kalian gabungkan saja keduanya antara volume kubus dengan volume balok. Hitung ya. 3072 ditambah 512. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 1, 8. 5 tambah 0, 5. 3 turun. Jadi volume gabungannya 3584 yang C. Kemudian yang nomor 25 anak-anak, sudut besar sudut X, Y, Z. Nah, kalian kalau misalkan ada pertanyaan berapa besar sudut, kemudian dituliskan 3 huruf seperti ini ya, fokus dengan yang di tengah. Ya, yang di tengah Y, berarti yang ditanyakan adalah sudut Y-nya ini, X, Y, Z. Yang ditanyakan ini, berarti sudutnya berapa. Jadi bukan yang ini, bukan, tetapi yang X, Y, Z. Nah, ini X, ini Y-nya di sini, Z-nya yang ini. Berapa sudutnya? Kita tarik dulu garis tegak lurusnya. Sudut tegak lurus itu kan sudut 90 ya. Sudut siku-siku maksudnya ya, 90. Ditambah ini menunjukkan skala berapa nih kelebihannya 90. 10 tambah 5, 15, ya enggak? Jadi 90 tambah 15 artinya besar sudutnya 105 derajat. Jawabannya C. Ya, ini kan 90 nih. Kemudian ini 80, berarti kan 10 ya. Kemudian yang ini di tengah-tengah antara 70 dan 80, berarti kan 5. 90 tambah 15. Jadinya 105 derajat. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor 26, pilih satu jawaban yang benar. Pak Nurmidi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 48, lebarnya 22. Taksiran keliling tanah tersebut adalah, nah untuk taksiran ini anak-anak, kalian lihat, kalau misalkan setelah koma itu lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas. Nah, 7 ini kan lebih dari 5 kan, berarti dibulatkan ke atas, jadinya 49. 48,7 ditaksir jadinya 49. Sedangkan lebarnya, ini panjangnya ya, lebarnya 22,1. Kalau di bawah 5, setelah koma kurang dari 5 gitu ya, maka dibulatkan tetap ke bawah ya, jadinya 22. Nah, kalau kita mau mencari keliling, kita masukkan ke rumus keliling persegi panjang. 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 49, lebarnya 22. Maka hasilnya 2 kali 49 ditambah 22. Benar, ini dihapus dulu biar lebih
leluasa menghitungnya. 49 tambah 22. 9 tambah 2, 11. Nyimpen 1 ya. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Gini kan? 71 kali 2 hasilnya berapa nih? 2, 7 kali 2, 14. 142 meter. Jawabannya B. Gitu ya. Nomor 27. Ini perhatikan data ekskul yang diikuti oleh siswa kelas 6 berikut. Nah, kita lihat nih, robotiknya 14, taekwondonya 12, kemudian tarinya 8, futsalnya 16. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan piktogram. Ini namanya piktogram ya anak-anak ya. Piktogram, cara menyajikan data menggunakan gambar. Jadi ada gambar, ada gambar kemudian mewakili berapa jumlahnya ya. Kalau yang A, ini berarti kalian tinggal mengecek satu persatu saja dari opsi yang ada. Yang A, benar nggak nih? Robotik, satu gambarnya mewakili 2 siswa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. 14, robotik 14. Benar nggak nih robotik 14? Robotik 14. Benar? Benar ya? Oke, masih benar. Lanjut. Taekwondo kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. Taekwondo. Ternyata taekwondonya 12. Berarti yang A salah. Ya. Yang B. Kalian cek. Yang B benar nggak nih? Ini robotiknya sepertinya salah. Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berapa? 12. Sedangkan taekwondo harusnya 14. Ya kan? Berarti ini salah. Yang C, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. Sama dengan yang di soal datanya sama, kayak 14. Kemudian taekwondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Masih sama ya? Dengan taekwondo yang ada di sini masih sama? Masih. Lanjut lagi. Tari 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8. Masih sama juga ya dengan tari yang ada di sini? Masih. Oke, dan terakhir futsalnya. Futsalnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Dan masih sama juga. Artinya jawaban yang betul adalah yang C. Piktogram yang sesuai. Paham ya anak-anak ya? Insya Allah ini mudah. Kemudian yang berikutnya, nomor 28, 29, dan 30 terakhir. Ini cara kita membaca data sebenarnya. Berdasarkan diagram di atas, berilah tanda centang pada kotak di depan. Jawaban benar lebih dari 1. Pengunjung paling banyak terjadi pada hari Minggu. Jelas sekali ya, yang paling tinggi hari Minggu. Centang. Banyak pengunjung pada hari Senin, 10 lebihnya dari hari Rabu. Hari Senin ini berapa nih? 60 ya. Hari Rabu berapa? 40. Harusnya berapa selisih mereka? 20 kan? 60 kurangi 40, 20. Berarti ini salah. Yang ketiga ini pasti benar anak-anak. Kenapa? Ada pernyataan jawaban benar lebih dari 1. Sedangkan yang kedua ini salah. Berarti yang ketiga pasti benar. Ya, ini logika saja sebenarnya ya. Pikirkan secara logika. Jumlah pengunjung pada hari Kamis dan Jumat 110. Kita buktikan. Kamis ini tengah-tengah antara 20 dan 40, berarti 30, ya kan? Jumat 80. Nah, 30 tambah 80 berapa tuh? 110, bener kan? 29, urutan banyak pengunjung taman tersebut. Oke, kita urutkan ya. Yang pertama, dari yang paling sedikit. Oke, dari yang paling sedikit. Hari Kamis dulu, Kamis. Oke, setelah Kamis, hari Rabu. Nah, jelas sekali yang ini ya. Ya enggak? Karena yang lain setelah Kamis, Jumat, Minggu, Selasa. Nah, yang Rabu cuma ini. C jawabannya. 30. Nah, ini ada jadwal keberangkatan dari kota A ke kota B. Penerbangan ditunda. Nah, ini yang penting anak-anak. Ditunda ketika curah hujannya lebih dari 15 mm. Ya, ingat lebih dari 15
mm. Artinya kalau kurang dari 15 masih aman. Masih lanjut saja, nggak ditunda. Terdapat 4 jadwal penerbangan pada hari ini, yaitu jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 3. Pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan perakiraan cuaca tersebut. Penerbangan yang berpotensi ditunda ya, adalah pukul. Nah, ditunda itu ketika curah hujannya di atas 15 mm. Nah, yang di atas 15 mm yang mana? Hah? Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Yang tengah-tengah ini. Jadi di jam 12 sampai jam 18 ini tidak boleh ada penerbangan, ya. Antara jam 12 sampai jam 18 tidak boleh ada penerbangan. Artinya yang bakal ditunda adalah yang pukul 3 ini, 3 sore ini, ya. Karena 3 sore ada di antara jam 12 siang sampai jam 6 malam, ya. 18.00 itu kan 6 malam. Itu jawabannya 15.00. Demikian untuk pembahasan simulasi TKA paket yang kedua ya, part kedua. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.